Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas fisika. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku OSN Fisika SMP karya Bapak Martin Kanginan. Buku yang cukup relevan buat persiapan OSN maupun KSM ya. Meskipun bukunya tidak baru, terbitannya tidak baru ya, tapi tetap masih relevan karena konsep-konsepnya sangat bagus sekali untuk latihan persiapan OSN maupun KSM. Oke, kita masih melanjutkan. Kemarin sudah saya bahas di bab 2 kinematikanya. Kita mundur lagi ke bab 1 tentang besaran dan satuan. Bab 1 ini merupakan materi yang kadang-kadang diabaikan, dilewatin atau dijelaskan cuma sekilas saja. Tapi perlu kalian ingat, biasanya bab 1 ini juga sering keluar di soal olimpiade manapun ya. Baik 1 nomor atau 2 nomor, biasanya di nomor-nomor awal. Ya, ini penting sekali. Nanti setelah bab 1 ini selesai, insya Allah cuma 2 bagian saja, kita langsung loncat ke bab setelah dinamika tentang getaran gelombang. Dan akan kita habiskan, proyek yang akan kita selesaikan. Nanti sambil kita akan membahas soal-soal SMA maupun soal-soal KSM. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk bab 1 besaran dan satuan. Oke, 1 detik standar adalah waktu yang diperlukan oleh atom X133 untuk melakukan getaran 9 miliar ya. 192.631.770 kali. X adalah, jadi definisi untuk 1 detik standar itu merupakan getaran daripada atom cesium. Oke, jawabannya delta. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor berikutnya yang termasuk besaran pokok. Lah ini kalian harus hafal ya. Jadi kalau kita masuk di ranah olimpiade, untuk besaran sendiri itu kita bagi menjadi 2. Ada berdasarkan jenisnya dan berdasarkan arahnya. Untuk jenisnya kita bagi 2, ada besaran namanya besaran pokok, kemudian ada besaran turunan. Untuk arahnya juga ada 2, ada besaran skalar dan besaran vektor. Untuk pokok jumlahnya ada 7 ya. Apa aja? 7 kita mulai dari massa, kemudian panjang, ada waktu, suhu, kuat arus listrik ya. Kemudian intensitas cahaya. Terakhir ada jumlah zat. Nih. Ini harus kalian hafalkan. Selain 7 besaran pokok ini, sisanya besaran turunan. Jadi besaran turunan itu sangat banyak sekali. Pokoknya dia merupakan selain besaran pokok. Karena besaran turunan ini diperoleh dari menurunkan, yaitu mengalihkan atau membagi dari besaran pokok yang jumlahnya ada 7 ini. Jadi besaran 7 ini besaran yang sudah didefinisikan di awal. Untuk berdasarkan arahnya ada besaran skalar dan vektor. Kalau besaran skalar dia punya nilai saja. Untuk vektor dia memiliki nilai dan arah ya. Ketambahan arah besaran vektor menjadi cukup rumit karena pada materi vektor nanti ada bab tersendiri ya. Jadi setelah besaran mempelajari vektor dulu baru masuk ke kinematika atau gerak. Untuk mempelajari vektor ya, saya kasih spill sedikit ya. Kalian harus mempelajari namanya trigonometri dasar ya. Ini sudah cukup ya. Dan jelas Pitagoras ya, konsep segitiga, sin, kosta nanti kita pakai di sini. Jadi otomatis yang nomor 2 ini yang dimaksud untuk besaran pokok berarti yang 7 ini ya, selain 7 ini pasti turunan. Maka kecepatan ini kan bukan ya, luas juga bukan, berat juga bukan. Jawabannya delta, suhu, jumlah molekul dan waktu. Ini besaran pokoknya. Kita lanjutkan di nomor 3. Berikut ini yang merupakan pasangan besaran pokok dan satuannya yang sesuai. Yang sesuai berarti yang SI, jelas gaya bukan arus listrik, ampere bahkan ini benar ya, ampere. Gaya ini bukan arus listrik, ampere ya, ini benar ya. Tekanan Pascal ini sisanya turunan semuanya. Ini bahkan salah, gaya seharusnya Newton. Oke, kita turun lagi di nomor 4. Yang termasuk satuan besaran pokok dalam sistem internasional ya. Oh, ini yang ketiga ya, yang tidak, hati-hati yang tidak. Yang tidak berarti yang kolom. Kolom ini satuannya muatan ya. Ini muatan listrik. Muatan listrik itu besaran turunan ya. Arus listriknya ampere, ini panjang, ini massa. Lanjut di nomor 5. Di bawah ini adalah deskripsi beberapa besaran fisika. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Berat besarnya sama dengan massa kali percepatan gravitasi dan arahnya ke pusat bumi. Kemudian kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Ini besaran turunan semuanya.
Dari 8 besaran fisika di atas yang termasuk besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor berturut-turut 8 ya. Oke, kita cek ya. Ada massa jenis 1, ini massa 2, volume 3, berat 4, ini massa sudah 4, kemudian 5, 6, 7, 8-nya mana? Oh, ini berarti besar yang sama dengan massa kali ini percepatan gravitasi, percepatan. Oke, 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8. Ini kita cari masing-masing, kita tandain dulu ya. Massa jenis ini besaran turunan, ini besaran pokok, volume ini turunan, ini besaran berat ini turunan, percepatan juga turunan, kecepatan ini turunan, perpindahan ini bisa kita anggap jarak, ini bisa pokok ya, jarak juga bisa, waktu ini juga besaran pokok. Kemudian kita cek yang skalar maupun vektor. Massa jenis ini skalar, massa ini skalar, volume skalar, berat ini vektor punya arah, percepatan ini vektor punya arah, kecepatan ini vektor, perpindahan juga vektor ya. Ini waktu skalar. Biasanya untuk perpindahan ini yang skalarnya itu yang jarak itu skalar ya. Yang panjang itu jarak itu skalar ya. Yang diminta adalah besaran pokok, turunan, kemudian skalar, dan vektor. Kita cek, ini volume kan udah turunan, ini salah ya, ini pasti salah, tinggal ini massa waktu. Ini besaran pokok, percepatan, ini besaran turunan, perpindahan sama massa. Lah massa ini kan besaran pokok diminta skalar. Perpindahan ini vektor, ini salah ya, ini massa. Kemudian kecepatan dia vektor, ini benar. Ini perpindahan percepatan massa jenis sama volume. Volume ini skalar, ini juga salah. Maka jawaban yang benar adalah Charlie. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya nomor 6. Kelompok besaran fisika yang terdiri dari skalar dan vektor. Dimintai skalar dan vektor ya. Kita cek aja. Kecepatan vektor, momentum vektor, posisi ini biasanya dari posisi awal, dari titik awal. Berarti ini vektor. Kemudian gaya ini vektor, skalar. Kemudian energi skalar. Ini skalar. Ini skalar semua, vektor semua. Yang diminta terdiri dari skalar dan vektor. Berarti jawabannya adalah ini yang bravo. Kita lanjutkan di nomor 7. Pernyataan yang benar mengenai besaran-besaran fisis berikut. Gaya merupakan besaran vektor, benar, dan perpindahan merupakan besaran skalar. Ini salah, perpindahan itu vektor ya. Tekanan merupakan besaran vektor, salah, tekanan itu skalar. Temperatur merupakan besaran skalar, ini benar. Perpindahan merupakan besaran vektor, ya benar. Kemudian tekanan merupakan besaran skalar, ya benar. Nih C jawabannya. Tekanan merupakan besaran vektor, ini salah ya. Oke, jawabannya di sini yang C. Lanjut di nomor 8. Di antara besaran-besaran kelajuan, temperatur, percepatan, momentum, intensitas cahaya, energi, gaya, daya, dan kecepatan yang termasuk besaran turunan dan sekaligus besaran skalar. Mintanya turunan plus skalar. Kita cek ya, turunan dan skalar. Ini ada intensitas cahaya, ini berarti pokok bukan. Kemudian ini ada mana-mana kelajuan, daya, energi, kecepatan. Oke, ini aja yang ada intensitas. Maka kecepatan ini vektor bukan ya, kecepatan vektor bukan ya. Ini kelajuan, energi, dan daya. Ini semuanya besaran skalar ini. Ya, turun lagi nomor 9. Wah, ini mecah rumus ini di. Nomor 9, jika cepat rambat gelombang longitudinal dalam zat padat adalah V sama dengan akar Y per Rho dengan Y modulus Young dan Rho massa jenis zat padat, maka modulus Young dapat dinyatakan dalam satuannya. Kita pecah aja. Karena V itu adalah mana tadi? Cepat rambat gelombang. Berarti kan satuannya kita baca. Meter per sekon sama dengan akar Y kita nggak tahu, yang diminta Y per Rho. Rho itu kan massa jenis. Massa jenis itu kilogram per ya, per meter kubik. Ya, kita hilangin akarnya sehingga kita kuadratkan kedua ruas. Dapatnya meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan Y per kilogram. Meternya naik ke atas, meter pangkat 3. Oke, kita kalikan silang, dibikin Y sama dengan ya. Y sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat meter pangkat 3. Ini meternya habis ya. Kilogram meter sekon kuadrat. Di sini masalahnya mintanya Newton. Newton itu kan
kilogram meter per sekon kuadrat. Masa kita kalikan percepatan. Ini kan meternya udah habis ya. Sehingga tadi seharusnya kita coret satu aja kayaknya. Nggak apa-apa, wis kita kalikan meter per meter. Dapatnya kilogram ya, meter per sekon kuadrat. Ini meternya ada 2, kalikan meter kuadrat. Ya, bagian ini kita dapat nilainya Newton ya, sama dengan Newton per meter kuadrat. Nih, jawabannya Newton meter pangkat min 2. Jadi kalau ini kan di bawah ya penyebut, kita naikin ke atas, jadinya Newton kalikan meter pangkat negatif 2. Jawabannya adalah Charlie. Tapi kalau kalian mengetahui apa itu modulus Young, ini modulus Young. Jadi modulus Young itu merupakan tekanan dibagi sama regangan. Tekanan itu gaya per luas. Untuk regangan itu pertambahan panjang per panjang mula-mula. Nah ini kan kalau kita pecah satuannya kan jadinya Newton per meter kuadrat per meter. Nah ini kan udah kecoret ya. Otomatis Newton per meter kuadrat. Sehingga tanpa mecah ini pun langsung dapat kita satuannya yang Newton per meter kuadratnya. Oke, kita lanjutkan di nomor 10. Gaya listrik antara dua muatan titik besarnya sebanding dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. F sama dengan K, Q1 kalikan Q2 dibagi R kuadrat. Dalam persamaan tersebut di atas, besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya berturut-turut adalah yang mana? Diminta besaran pokok, besaran turunan, satuannya yang benar. Oke, besaran pokok, satu-satunya besaran pokok di sini merupakan jarak antar keduanya. Ini besaran pokoknya. Sehingga untuk bagian muatan listrik salah, jarak, gaya listrik, ini minta besaran pokok soalnya. Bukan, ini jarak bisa benar. Oke, jarak dengan satuan meter benar, jarak satuan meter juga benar. Ini gaya listrik dengan satuan Newton ini benar. Ini muatan listrik dengan satuan kolom juga benar. Ini nggak ada keterangannya faktor atau tidak ya. Pokoknya pokok sama turunan. Ya, oke, jawabannya 2 di sini. Ya, ini B sama D. Kita lanjut lagi di nomor 11. Dua besaran fisika dapat dijumlahkan atau dikurangkan satu sama lain jika kedua besaran fisika itu memiliki titik-titik yang sama. Jelas jawabannya adalah dimensi ya. Atau satuan, ya satuan sama ya. Contohnya kita mau jumlahin energi gitu ya. Energi mekanik biasanya. Mekanik ini merupakan penjumlahan dari energi potensial tambahin energi kinetik ya. Ini sama-sama joule satuannya bisa kita jumlahkan. Atau jarak dengan posisi perpindahan itu juga bisa kita operasikan. Mirip-mirip ya. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Satuan usaha adalah Newton meter. Satuan tersebut setara dengan apa? Kita pecah dulu ya. Newton meter kan jadinya kilogram meter per sekon kuadrat ya, kalikan meter. Sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi masanya pangkat 1, panjangnya pangkat 2 dan per waktu pangkat 2. Ini yang C sama D kan masanya pangkat 1. Ini kan juga bukan, ini kan S-nya bukan pembagian, juga salah ya. Jadi jawabannya antara A sama B, tinggal kita cek untuk nilai konversinya. Ini kita rubah dalam bentuk CGS. Sama dengan ini jadiin gram cm kuadrat per sekon kuadrat. Kilogram ke gram dikalikan 10 pangkat 3, kalikan 1000 ya. Meter kuadrat ke cm kuadrat turun 2, karena pangkat 2 berarti kalikan 10 pangkat 4. Sekonnya tetap sekon, berarti setara 10 pangkat 7 gram cm kuadrat per sekon kuadrat. Jawabannya adalah yang alfa. Ini ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 13. Ini mirip-mirip kayak yang sebelumnya ya. Kita rombak aja. Besaran fisika A bergantung kepada besaran fisika B dan besaran fisika C menurut persamaan A sama dengan akar B per C. Jika A memiliki satuan meter per sekon, si A ya. Kemudian B memiliki satuan Newton per meter kuadrat, maka besaran fisika C itu apa? Kayak kita rombak ya. Kita rombak bisa. Jadinya meter per sekon sama dengan akar B-nya kan Newton per meter kuadrat, jadinya terus dulu aja Newton per meter kuadrat dikalikan C-nya di sini. Ini boleh ya, jadi langsung kita turunin ke bawah. Meter kuadrat per sekon kuadrat kita kuadratin ya, sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat kalikan meter kuadrat kalikan C. Bina ruas kita dapat C sama dengan kilogram ya, meter kalikan sekon kuadrat, sekonnya naik bina ruas ke sana, per sekon kuadrat meter kuadrat kalikan meter kuadrat. Ini meternya turun ya, bina ruas ya. Ini bisa kita coret.
Ini kita coret 1, jadinya kilogram per meter kubik. Tak lain ini merupakan massa jenis ya. Dapat. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 14. Ini kok kayaknya mirip ya. 14 dengan yang 13. Kita tarik ke atas dulu bentar. Ini. Besaran fisika A bergantung kepada besaran fisika B dan besaran fisika C menurut persamaan A sama dengan akar B per C. Persis ya. Jika B memiliki satuan Dine dan C memiliki satuan gram per cm, maka A merupakan. Nah, ini cara cepatnya kalian harus tahu dulu rumus kecepat rambat gelombang pada dawai. Di mana rumusnya V sama dengan akar F per mu. Di mana mu itu merupakan rapat massa panjang atau massa per L ya, massa per satuan panjang. Sehingga berubah menjadi akar F per, ini kan M per L, L-nya pindah ke atas, jadinya akar FL per M ya. Massa bisa kita pecah, massa sama dengan rho V, di mana V itu merupakan A kalikan H, luas alas kali permukaan. Sehingga persamaan ini bisa kita pecah lagi akar FL per rho AH. Ini boleh kita coret sama-sama meter ya. Bentuk ketiganya akar F per rho A. Bagian rumus-rumus ini sangat berguna kalau kalian menghafalkan ya. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Dia dari rumus 1 yang bisa kita pecah-pecah. Tapi dalam hal ini yang kita pakai yang pertama saja udah cukup menjawab ya untuk nomor 14-nya. Perhatikan ini kan satuannya di sini dalam bentuk Dine, kemudian dalam bentuk gram per cm. Berarti ini satuan dalam bentuk CGS ya. Karena bentuk CGS, maka kita dapat V sama dengan akar F per mu. Ya, mu kan, untuk gaya itu kan Newton, dalam bentuk CGS-nya bisa kita rubah menjadi Dine. Kemudian ini kan rapat massa panjang ini kan kilogram per meter, bisa berubah menjadi gram per cm ya, sesuai ya. Maka tak lain V ini merupakan besaran kecepatan. Karena disusun dari besaran-besaran CGS, maka satuannya juga cm per sekon. Otomatis dia merupakan besaran turunan kecepatan dan memiliki satuan cm per sekon. Iya, dapat ya. Bravo. Dan ini sebenarnya nomor 14 dengan nomor 13 ini mirip ya, bentuk lain juga ya. Maka kita juga bisa ngecek nomor 13 dengan cara yang seperti ini. Ini kan A sama dengan akar B per C, Y-nya V sama dengan ya, ini V meter per sekon. Akar kita pakai yang ini FL per M ya, FL per M. Kemudian ini karena mintanya Newton per meter kuadrat, ini Newton, ini meter, ini kilogram, kita kalikan aja L kuadrat per L kuadrat seperti ini, maka kita dapat akar F L pangkat 3 per M L kuadrat ya. Ini jadinya, ini si A nya, kita dapat ini A akar yang ini B ya per C nya di sini. Ini kan M kalau kita turunin ke bawah jadinya kalikan L pangkat min 3. Ini C nya. Kalau kita pecah C sama dengan M per L pangkat 3 kilogram per meter kubik ya. Jadinya ya massa jenis atau rho. Sama aja kita dapat ya. Tadi belum kita coret ya, jawabannya massa jenis. Oke, banyak cara menyelesaikan soal ini. Dengan cara dipecah bisa, dengan cara pakai persamaan yang sudah kita dapat juga bisa. Cuma kadang-kadang pakai persamaan yang sudah kita dapat kayak nomor 14 ini jauh lebih cepat ya. 14 kita pecah pun juga bisa kayak nomor 13 ini. Toh hasilnya pasti sama aja. Boleh dicoba ya nanti. Kalau berhasil tulis saja di kolom komentar. Kalau nggak berhasil nanti masih bingung, tak pecahin lagi nanti ya. Oke, kita lanjutin nomor 16. Kuat arus listrik dalam satu rangkaian listrik adalah 50 mA seperti ini. Kuat arus ini sama dengan berapa? Kalau angstrom ini salah ya, karena angstrom ini satuan panjang, ampere bisa jadi, meter astronomi juga satuan panjang juga nggak mungkin. Miliampere itu kan, mili itu kan bawahnya ampere ya. Kalau milimeter kan bawahnya meter 3. Berarti kalau 50 miliampere ini setara dengan 50 kali 10 pangkat negatif 3 ampere ya, naik ke atas ya. Sehingga nilainya 0,05 ampere. Jawabannya adalah yang bagian Charlie. Ya nggak mungkin jadi ditambah 50.000 ya. Soalnya ini mili, bukan kilo. Kalau kilo ya kilo ampere bisa nilainya 50.000.
Lanjut nomor 14, bentuk baku dari 456.000 adalah berapa? Bentuk baku itu syaratnya harus ada satu angka sebelum koma, jadi harus 4 koma, nggak boleh 45 koma atau 456, jadi satu digit yang diperbolehkan sebelum angka. Sehingga kalau komanya kita geser ke sini, kita tinggal geser komanya aja 1, 2, 3, 4, 5, berarti 4,56 ini ya, kali 10 5 ini. Soalnya kalau kita kaliin 10.000 ya balik lagi ke bentuk ini. Oke, lanjut nomor 18. Untuk mengukur diameter dalam sebuah kaleng minuman yang paling tepat digunakan ya jangka sorong ya. Jangka sorong. Kenapa? Karena jangka sorong itu memiliki namanya rahang ya. Rahangnya kita bagi dua. Ada yang atas tuh rahang atas ya, sama rahang bawah. Kayak rahang bawah biasanya di skala utamanya, ini di skala noniusnya. Yang atas itu ini buat mengukur diameter dalam. Kalau rahang bawahnya, rahang utamanya ya, diameter luar. Ini gambarnya. Ini ya rahangnya ya. Jadi bagian ini rahang yang atas ya, rahang dalamnya. Ini rahang yang luarnya buat mengukur diameter luarnya, ya rahang yang bawah. Seperti itu. Oke, berikutnya nomor 19. Bagaimanakah cara mengukur volume benda berat yang bentuknya tidak teratur? Jelas, kalau yang bentuknya tidak teratur, kalau ukuran benda kecil, maka bisa menggunakan namanya gelas ukur. Langsung kita lihat selisih volumenya. Kalau benda cukup besar, yang kita pakai adalah menggunakan konsep massa jenis ya. Gini, dimana kita punya rho sama dengan M per V, maka kita dapat volumenya sama dengan massa per rho. Ya, sehingga untuk benda cukup besar kita harus tahu masanya dulu ya, syaratnya massa totalnya dapat, kemudian tahu massa jenisnya. Tahu massa jenisnya dari jawaban pertama ya. Kita ambil mungkin cuplikan kecil dari bendanya biar tahu massa jenisnya. Gitu baru kita bisa dapetin. Oke, terakhir nomor 20, manakah dari hal-hal berikut ini yang bukan merupakan pengukuran langsung? Mengukur volume air dengan gelas ukur, jelas ini langsung. Mengukur tekanan udara dengan barometer langsung. Artinya langsung itu dengan alat ukurnya langsung ketahuan nilainya gitu ya. Mengukur luas dengan penggaris, ya ini yang nggak bisa. Karena kalau luas kan dikalikan dulu panjang lebarnya. Mengukur gaya dengan raca Newton ini juga langsung. Maka jawabannya yang C, yang tidak langsung ya. Oke, itu pembahasan 20 nomor bab 1 buku OSN Fisika SMP ya, karya Marten Kanginan. Ya, semoga membantu dan memudahkan bagi teman-teman yang persiapan OSN. Oke, berikutnya saya selesaikan untuk pembahasan masih bab 1 tentang besaran dan satuan. Meskipun ini bab yang kadang disepelekan, tapi ini konsep dasar dan satuan-satuan konversinya harus kita tahu duluan biar nggak keliru dalam pekerjaan soal. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.